Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Kita akan mempresentasikan di modul keempat, yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Kita memakai studi kelayakan bisnis kargo, karena kita atau di sebelumnya kita mengambil kargo drone yang bisnis ini dengan mata kuliah kita yaitu Techno Entrepreneurship. Jadi bagaimana kita mensinkronasikan antara teknologi dengan atau wirausaha. Oke, langsung saja. Ini di kelompok 6 ada saya sendiri yaitu Muhammad Furqon, yang kedua itu ada Kang Ahmad, dan yang terakhir ada Teh Dea. Nantinya akan menjelaskan survei kami mengenai studi kelayakan bisnis kargo di Indonesia. Oke, next slide selanjutnya. Oke, ini jenis-jenis kargo ya teman-teman. Jadi kargo drone itu bentuknya di berbagai negara sudah dijalankan. Salah satunya mungkin kita tahu sendiri paling ujung yaitu dari 2007, yaitu di negara dengan dengan operatornya atau perusahaannya itu adalah Ijuba, dan kemudian ada lagi di Amerika Alphabet. Di situ masih uji coba. Selanjutnya itu di Jerman yaitu DHL, Very Keplotter. Di sini bisnis kargo drone ini adalah bisnis yang timbul dari keresahan manusia, bagaimana dia mengirim kargo dengan cepat dan hemat biaya. Dan muncul kargo drones yang terus berkembang. Dan di tahun 2020 di Indonesia sudah ada kargo drones yang beroperasi, yaitu dari PT Jaya Masindo, yaitu Komala Air TV. Dan itu juga sudah beroperasi di Indonesia, terutama di daerah timur ya teman-teman, yang tidak banyak penduduknya, dan itu sudah beroperasi. Dan dari kajian yang kita kaji di sini dan survei kelayakan bisnis kita, itu kita mengambil dari beberapa data yang diterbitkan dari Kementerian Perhubungan, dan itu adalah data yang nanti kita akan olah untuk bisnis kita nanti ke depannya, yaitu studi kelayakan bisnis. Itu mungkin sekedar gambaran generalnya. Kargo drones ini sedang berkembang dan terus berkembang, baik itu wahananya maupun Oke, mungkin slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Teh Dea, dipersilakan. Untuk selanjutnya tentang bagaimana perkembangan kargo di Indonesia. Yang pertama ada Bukalapak. Bukalapak sejak tahun 2012 melakukan eksperimen pengiriman barang dengan drone pada skala kecil. Pusat riset tersebut terletak di Kota Bandung. Yang kedua ada JDID di bawah CEO Zhang Li, 2017, memulai proses uji coba pengiriman paket dengan pengujian terbang pada tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga ada Jayasindo. Jayasindo merencanakan ekspansi bisnis dengan menggunakan drone, menyasar wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, bekerja sama dengan PT ITER Aero Target. Yang keempat ada GP, sebuah perusahaan baru. GP bekerja sama dengan PT NPC Laboratorium Indonesia, merencanakan layanan drone dengan target operasi sebelum tahun 2005. Selanjutnya, mengenai operasi drone kargo apa saja yang dikategorikan. Di sini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada tipe wahana drone. Yang kedua ada metode pengantaran, ada trayek. Yang keempat ada jenis barang atau logistik.
tiga jenis drone, ada multi-copter, ada fixed wing, ada VTOL quad plane. Terbagi menjadi 6 bagian, ada rank. Rank itu jarak, ada endurance, ada daya tahan, ada payload, itu muatan, VTOL ada vertical take off and landing, ada availability, pasar yang tersedia, sama price itu harga. Oke, selanjutnya oleh Ahmad. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu ada metode pengantaran kargo. Untuk metode pengantaran kargo tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada point to point, yang kedua ada cargo dropping. Yang dimana point to point itu yaitu si drone itu mengantarkan kargo tersebut langsung ke tempat tujuan yang dimana kargo itu akan dikirimkan. Lalu kemudian untuk cargo dropping, yaitu kargo tersebut dikirimkan oleh drone melalui di tengah-tengah udara, lalu kemudian kargo tersebut akan diterbangkan melalui alat tambahan lainnya. Selanjutnya ada 3 trayek drone kargo. Trayek drone kargo tersendiri ada 3 bagian, yaitu pure flight drone untuk yang pertama, yang kedua ada multimodal, yang ketiga ada synchronous multimodal, yang dimana pure flight drone yaitu pengiriman barang hanya dengan menggunakan drone. Yang kedua multimodal, pengiriman barang dari satu sentra logistik dengan metode menggunakan drone. Untuk yang ketiga sinkronus multimodal, yaitu pengiriman barang dengan adanya wahana utama primary, misal drone dan wahana mendukung support, misalnya truk. Nah, yang keempat ada jenis logistik yang dapat distribusikan dengan drone kargo saat ini, yaitu yang pertama yaitu ada Blue Transport, Medical Supply Transport, Fashion Transport, yang dimana saat ini yaitu medis, tenaga medis atau alat-alat medis adalah bentuk yang pertama yang paling utama untuk saat ini di masa-masa pandemi seperti ini. Untuk yang kedua ada Toxic and Hazardous Materials, Urgent Parts and Materials, Special Sensor for Remote Sensing, terus Cloud Seeding, di mana drone kargo ini bisa menyampaikan barang-barang tersebut ke tempat, misalnya penambangan yang ada di tengah hutan, terus minyak yang ada di tengah lautan, yang seperti itu, yang aksesnya sangat sulit untuk dijangkau oleh kendaraan-kendaraan biasanya yang memerlukan waktu yang lumayan lama dan cost-nya ya lumayan mahal juga. Yang ketiga ada valuable documents, emergency and urgent documents, terus remote area parcel. Drone kargo tersebut juga bisa mengirimkan dokumen-dokumen penting yang saat ini dibutuhkan, yang sifatnya urgent. Yang keempat, emergency supplies, medical kit, SAR telecommunication relay. Lalu yang selanjutnya, drone kargo untuk di Indonesia. Drone kargo di Indonesia sendiri yang cocoknya yaitu yang pertama ada fixed wings yang berasal dari RRC, yang terus multi rotor, terus hybrid atau fitur. Yang selanjutnya ada Wulung, yaitu buatan Indonesia sendiri. Yang keempat ada Beta Iris 01 buatan Indonesia juga. Terus Alti US Reach Wind Racer Ultra. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kang Furkon. Oke, terima kasih Kang Ahmad atas pemaparannya.
mungkin kita akan menjelaskan beberapa keunggulan ya metode SWOT yang biasanya dilakukan untuk melakukan suatu pengkajian ini pelayaran bisnis. Nah, untuk pengembangan drone sendiri, untuk strength-nya itu adalah drone didukung oleh pemerintah. Dengan adanya apa? Dengan adanya PKPS atau peraturan perundang-undangan penerbangan untuk keselamatannya itu di CS7 dan teknologi drone itu untuk remote area. Nah, di sini strength-nya itu pemerintah juga dukung untuk pengembangan teknologinya, dari sisi regulator juga akan terus. Itu yang pertama. Kemudian opportunity-nya itu apa? Opportunity-nya ada tren teknologi kargo di dunia. Nah, trennya ini akan terus maju karena seiring dengan perkembangan dunia digital teknologi, otomatis drone akan terus berkembang dan wahana-wahana yang akan dipasarkan juga sangat beragam nantinya untuk keperluan dan menunjang efisiensi bisa drone. Nah, kemudian yang kedua adalah potensi pasar dan investor. Pasarnya juga sangat jelas ya, banyak, apalagi kita negara Indonesia kepulauan dan negara banyaknya tidak perlu dibuat jalan. Dengan adanya drone, semua sistem logistik bisa diintegrasikan. Dan yang ketiga itu lapangan kerja baru bagi teman-teman yang belum yang mungkin punya hobi di bidang drone atau bidang sisi udara atau RC, bermain pesawat udara. Nah, di situ punya potensi yang nantinya bisa menjadi konseptor atau pilot drone profesional. Dan yang kedua, nanti pemerintah juga akan membuat suatu perusahaan yang diinisiasi oleh BUMN yang nantinya akan bergerak di kargo drone tersebut. Nah, kemudian weakness-nya apa, teman-teman? Yang pertama itu perkembangan masih untuk teknologinya masih rendah karena belum ada produk baru anak negeri. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi para teknokrat di Indonesia yang nantinya mungkin akan bisa memproduksi produk bagus atau produk yang sesuai dengan geografi Indonesia. Kemudian regulasi logistik di nasional mencakup drone itu belum ada, karena ini termasuk dalam supply chain ya teman-teman, untuk regulasi logistik. Dan yang kedua, keterbatasan prestasi terbang. Nah, dunia penerbangan sangat ketat dengan keselamatan dan keamanan, dan dunia penerbangan juga di sisi ruang udaranya harus ada pengolahan yang baik dan tertata. Supaya apa? Supaya pesawat berawak tidak bersinggungan dengan pesawat yang non-awak. Kemudian ancamannya itu apa, teman-teman? Tapi ancaman ini kita terjemahkan sebagai challenges ya, atau tantangan bagi kita. Yang pertama adalah kondisi geografis dan di daerah 3T. 3T itu adalah daerah terluar, terpencil, dan terisolir. Nah, di situ daerah geografisnya itu sangat menantang dan mungkin sangat cocok dengan kargo dengan drone-drone tertentu yang nanti akan didesain untuk mengirimkan barang di daerah 3T. Kemudian yang kedua adalah kondisi keamanan di 3T. Itu adalah mengenai di situ mana, maka dengan adanya drone harus mengirim orang untuk mengantarkan logistik, tetapi dengan drone saja barang tersebut bisa tersampaikan. Dan yang terakhir yaitu adalah kondisi di daerah. Nah, infrastrukturnya ini apa? Infrastruktur juga harus dibangun, terutama dengan remote atau satellite base nantinya akan benar. Oke, next slide. Terakhir mungkin. Oke. Kesimpulannya apa, teman-teman? Nah, ini sangat opportunities, dan di sini juga kita sebagai yang bertugas untuk mensertifikasi, memberikan rekomendasi operasi, mengawasi pengoperasian drone kargo yang sudah memiliki pengalaman dan sudah siap bagi segi sumber daya manusia. Tugas daripada pemerintah. Kita sebagai stakeholders adalah sebagai stakeholders itu kita memberikan suatu rekomendasi yang mungkin pertimbangan kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah.
Kemudian yang kedua, diperlukan adanya sistem informasi yang dapat berkoordinasi dan mengawasi drone dengan lebih baik lagi. Dunia penerbangan itu tadi yang saya jelaskan di awal. Dunia penerbangan sangat erat kaitannya dengan safety dan security, dan di situ ada sistem teknologi atau sistem informatika yang backup semuanya, karena nanti akan semua drone akan berkembang di dunia. Semua orang mungkin tidak bisa memiliki pesawat karena harganya sangat mahal, tetapi semua orang bisa berpotensi mempunyai drone, dan drone itu bisa dijadikan sebagai alat usaha seperti halnya motor. Drone ini juga mungkin kita juga berkaca dengan Gojek atau Grab yang semua orang punya motor bisa mengantarkan manusia atau mengantarkan passenger. Nah, di sisi lain ke depannya drone itu akan semua orang mungkin punya potensi untuk bisa memiliki drone. Apabila kita sudah mempunyai aplikasinya atau aplikasi partner, semua orang bisa mengantarkan barang dengan drone dan bisa menyediakan pengantar karena harganya lebih murah dan terjangkau. Dan terakhir adalah diperlukan adanya koordinasi calon pengguna potensi yang agar informasi drone kargo dapat tepat sasaran. Dan ini adalah tugas bagi stakeholders yang nantinya akan mengadakan atau menjalankan bisnis operasi kargo drone di daerah tersebut. Nah, oke, teman-teman, ini adalah studi kelayakan dari tim kami, yaitu tentang pengkajian potensi dari bisnis terus berkembang dan terus berpotensi yang nantinya mungkin di tahun mendatang atau di masa depan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bagi peradaban Indonesia. Oke, mungkin sekian persen dari tim kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi, dan itu adalah datangnya dari manusia, mohon diambil, dan itu adalah manfaatnya bagi kita. Dan ini adalah studi kelayakan kami dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan kita, beberapa pertanyaan yang nantinya bisa dijadikan bahan atau sumber dari data-data yang kami ambil dari beberapa sumber. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok 6. Lebih kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.